Udah triliunan, jangan dikira ya. Kalau ini dilepas liarkan, ini menjadi triliunan dana APBD terserap terkait dengan acara buka puasa bersama dan sampingan sayap-sayap aksesoris politik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Perintah Presiden Jokowi agar pegawai negeri sipil ASN, pejabat negara di semua elemen dan levelnya agar tidak melaksanakan buka puasa bersama masih menjadi polemik, masih menjadi pro kontra. Banyak pihak yang tidak setuju dengan berbagai macam alasannya, berbeda-beda menurut saya karena perbedaan latar belakang masing-masing. Termasuk argumen atau alasan yang dilontarkan oleh para ustadz atau tokoh agama, tokoh ulama ya, ini menurut saya alasannya berbeda dengan pihak lain. Karena dampaknya berbeda. Para ustadz tentu saja akan banyak kehilangan job. Oh ya, akan banyak kehilangan job menjadi penceramah kultum pada saat acara buka puasa itu. Dan itu lumayan. Lah ya, yang di Jakarta. Karena setiap acara buka puasa bersama itu biasanya akan diisi atau didahului oleh kultum, kan begitu. Kultum kan harus ngundang ustadz, ngundang kiai, ngundang tokoh agama lain, dan itu pasti ada honornya, kan begitu. Nah, honornya sebesar apa kan sesuai dengan level ustadz itu, sesuai dengan anggaran yang ada. Gitu. Jadi makanya beberapa oknum ustadz ada yang memprotes itu dan meminta agar dicabut perintah buka bersama itu. Termasuk diantaranya nih yang saya pantau ini tokoh MUI Pusat, Pak Khalil Nafis. Di Jakarta bisa dibayangin tuh honornya berapa itu kalau ngisi kultum. Apalagi kalau selevel APBD kan. Makanya kemudian acara buka bersama ini menggunakan menyerap dana APBD yang tidak sedikit, itu wajar. Ada itu beritanya APBD Pemda tertentu yang sudah menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk acara buka puasa bersama. Gede ya, untuk mangan-mangan aja sampai 1,5 miliar. Gede karena tidak hanya persoalan makannya. Bukan hanya persoalan makan, persoalan sayapnya itu yang banyak. Persoalan sampingannya, aksesorisnya yang banyak. Buka puasa, makan-makannya kan, amplop ustadz, THR masuk itu. THR, bingkisan dan sebagainya. Apalagi kalau bupatinya atau gubernurnya baru satu periode dan besok akan maju lagi, akan mencalonkan lagi. Wah, itu lebih banyak lagi itu APBD-nya. Karena ngitung-ngitung kampanye juga tuh. Paham saya lah, saya beberapa kali juga diundang acara buka bersama oleh bupati, oleh APBD dengan anggaran APBD atau lembaga yang lain. Nah, kembali ke Pak Khalil Nafis ini. Mana sih? Ini Pak Khalil Nafis melayangkan protesnya melalui akun Twitternya belum lama hari ini. Tadi malam ya. Sekali lagi saya usul dicabut surat edaran larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN itu. Saya menghormati atas jiwa besar Pak Presiden Jokowi karena
di lapangan sulit diterapkan dan hanya mengganggu kekhusyuan puasa. Bismillah Pak, ayo cabut SE itu. Pak Khalil Nafis itu apa, mengurus MUI pusat. Saya ya soal persoalan usulan pro kontra yaitu boleh-boleh saja negara demokrasi, termasuk saya juga boleh dong berpendapat lain. Cuman ini saya agak mudeng dengan statement Pak Khalil Nafis ini. Apa hubungannya buka puasa bersama dengan kekhusyuan puasa? Apa ya benar gara-gara tidak dilaksanakan buka puasa bersama kemudian menjadi tidak khusyuk puasanya? Mungkin Pak Khalil menjadi tidak khusyuk ya karena anggaran yang sudah terjadwal ini tinggal ngitung kali berapa ya. Batal jadi batal jadi tidak khusyuk. Apa yang diagendakan untuk lebaran menjadi berubah sih, jadi nggak khusyuk mungkin. Enggak lah, nggak ada hubungannya dengan khusyuk dan tidaknya Pak Khalil, Pak Ustadz Khalil Nafis ya. Ya, sekali lagi ya, itu kita kalkulasi matematik ini dari sisi APBD ya, dari sisi APBD. Satu kabupaten aja ada yang menganggarkan 1,2 miliar rupiah untuk agenda buka puasa bersama. Coba kita bikin 1 miliar aja, kali 500 kabupaten misalkan, berapa itu? Udah setengah triliun kan? Hanya untuk acara buka puasa. Itu baru kabupaten, belum provinsinya. Provinsi APBD DKI Jakarta tahun 2018 itu bahkan 35 miliar anggarannya. Oke, ngeri kan? 35 miliar anggarannya. Kali berapa provinsi itu? 30, udah berapa itu? Ayo, udah triliunan, jangan dikira ya. Kalau ini dilepas liarkan, ini menjadi triliunan dana APBD terserap terkait dengan acara buka puasa bersama dan sampingan sayap-sayap aksesoris politik yang lain terkait hal tersebut. Ya, jadi persoalannya bukan hanya makan-makannya nih, tapi sayap-sayap politik lain untuk bayar kerak bengek, untuk termasuk agen safari Ramadan, safari politik dan lain sebagainya. Jadi akan ada banyak kampanye politik yang dilakukan oleh pejabat, oleh bupati, oleh kota menjelang pilkada melalui menjam anggaran ini, itu pasti. Iya, jadi kalau saya sepakat lah Pak Jokowi untuk mencabut acara buka puasa bersama khusus yang menggunakan dana negara, baik APBN maupun APBD yang dilakukan oleh para kantor-kantor pemerintah di semua levelnya. Pejabat negara, bupati mau ngadain buka puasa bersama silakan, tapi pribadi, jangan pakai anggaran negara. Enggak masalah kan? Bupati, ya bupati mana saja lah, ngundang relasinya, ngundang warga masyarakat, ngundang orang tidak mampu, warga miskin, tukang becak, pemulung, undang acara buka puasa bersama di rumah dinasnya, konteksnya pribadi, bukan menggunakan dana APBD. Kalau itu saya kira tidak dilarang. Yang dilarang kan karena ini anggaran negara yang akan menjadi bancakan. Sementara kita hari ini masih pemulihan terkait dampak COVID-19 yang luar biasa, makan banyak sekali biaya di negara ini. Kita masih belum pulih sepenuhnya dalam hal COVID-19. Recovery-nya masih belum pulih, termasuk terkait dengan dana yang dibutuhkan, dana yang akan dikeluarkan. Ada pos-pos anggaran lain yang ditarik, diambil hanya untuk recovery COVID-19. Makanya saya sepakat dalam konteks ini, oke lah, bagus lah. Toh itu bukan persoalan prinsip ibadahnya. Kecuali Pak Jokowi melarang total seluruhnya warga negara Indonesia dilarang melaksanakan buka puasa bersama. Kalau itu yang dilakukan, nah itu berarti konteksnya udah bukan konteks dana APBD, itu konteks ideologis, itu konteksnya udah konteks yang berbeda. Ini kan tidak hanya khusus lembaga-lembaga negara,
yang menggunakan dana APBN, karena dana itu akan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik kalau kemudian disalurkan untuk kepentingan yang lain, kepentingan rakyat, kepentingan publik yang bukan hanya sekedar untuk makan bersama ini. Terima kasih. Saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.